ketika ada keadaannya. Kadang-kadang kan gitunya sabar gitu ya. Kita Ya, gitunya yang muncul dari kita kan pasti sok kalau ada lupahan diri sendiri ya Betul. kadang-kadang. ataupun misalnya ada kerabat kita atau teman Ya, kita yang datang kan ada masalah kita nyari yang kata kita itu yang awal pasti ya, sabar kan gitunya. sabar, Dulu betul. pernah kan dulu Eh? zaman Rasulullah ya, ada ibu-ibu yang nangis di depan kuburan tuh. Ingatin ya? Iya, Kata Rasulullah datang ke situ, sabar, la tahzan. Jangan menangis, jangan sedih. Sampai orang itu mengatakan dalam bahasa orang bagnya, ngonah we, Nah, itu ya, ngonah ngucapkan sabar, bilang sabar, bilang sabang. Memang itu ringan. ya. Gimana kalau Anda merasakan hal yang sama saat ini? ya, Saat itu orang perempuan itu tidak tahu bahwa Itu yang Rasulullah. menasehati itu Rasulullah. Nah, ada tuturubun eta mah. Hari nu tadi teh eta teh Rasul. Wah, sampai-sampai menyusul ke rumahnya gitu ya. Dan meminta maaf. Bahwa disitulah muncul sabda Rasulullah as-sabru inda sodmatil ula. iya, Bahwa sabar itu letaknya berada pada benturan pertama. Dan benturan pertama itu biasanya paling sakit. iya. Kenapa? Karena kesananya lebih sering itu akan ringan. Manusia ringan. kan adaptif ya, Adaptif. adaptasi. Alhamdulillah wa syukurillah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin teman-teman, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bisa bertemu dan berjumpa di acara Ngobat 2.0 Ngopi Bari Tabayun. Yang insya Allah kita di sini akan membahas tentang masalah-masalah yang sedang sedang in ya, sedang ada fenomena apa aja sih gitu di kehidupan pada zaman sekarang. Insya Allah kita akan bahas di sini, kita akan sharing di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, apa yang kita sharing ini menjadi solusi, ini menjadi tambahan ilmu baik untuk kita Iya. ataupun untuk jemaah semuanya. Ya seperti biasa saya di sini ditemani oleh Kang Ustadz Jihad, Ustadz Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah berkah ya. Berkah insyaallah. Dan juga Kang Ustadz Iqmal, Kang Ustadz Sehat, Alhamdulillah. selalu sehat ya. Semangat. Amin. Semangat. Amin. Dan juga ada seperti biasa ya di belakang layar ya ada Kang Nazmi, ada juga Kang Dapin, ada Kang John ya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Nah mungkin Kang Ustadz untuk episode kali ini yang kita akan sharing, kita akan obrolkan adalah terkait tentang keadaan yang mungkin itu menjadi apa ya, merugikan. Betul. Yang kita anggap itu merugikan Iya, kan iya. kita. Jadi ada momen Kang, kadang mungkin kita pasti pernah lah di Iya. posisi seperti itu ya, di posisi dimana bahwa keadaan ini merugikan untuk kita. Betul. Di sisi lain siapa sih yang harus kita salahkan gitu kan ya. Kalaupun misalkan ternyata memang kita menyalahkan keadaan, itu menyalahkan takdir kan akhirnya Iya. gitu ya. Tapi kadang-kadang emang Kang kadang-kadang suka ada rasa di mana kenapa sih gitu saya dapat hal seperti ini. Iya, Yang mengalami dianggap ya. merugikan itu. Yang dianggap merugikan itu gitu ya. Dianggap apa sih? Kita anggap bahwa keadaan ini merugikan untuk kita gitu. Keadaan ini kita anggap bahwa apa ya? Untuk kita gitu, untuk Iya. kita secara pribadi gitu. Nah, mungkin Kang kalau misalkan kita merasakan hal itu gitu ya. Kalau kita merasakan hal itu dan ternyata kita menyalahkan kondisi seperti itu gitu. Apakah itu artinya memang kita itu sudah menjadi apa?
menjadi insan atau menjadi manusia yang memang menyalahkan Iya. Allah ya. Iya, Kalau secara tidak langsung kan gitu ya, betul. menyalahkan keadaan takdir yang ya akhirnya kita menyalahkan Allah. Iya, Nah, mungkin gimana Kang? betul. Jadi insya Allah permasalahan kita kali ini memang fenomenologis gitu ya. Iya. Bagian dari fenomena yang barangkali semua orang sudah mengalami ini ya. Betul, Mungkin betul, sedang gitu. akan terus Atau mungkin akan terjadi Iya, terus iya. ya. Karena yang namanya manusia adalah makhluk apa mukhtar gitu, senantiasa berupaya gitu ya. Walaupun kadang-kadang hasil yang dihadapi gitu tidak seindah dengan apa yang dibayangkan, sehingga muncullah ungkapan terzalimi oleh keadaan teh. Iya. Nah, bagaimana jika umpamanya apa yang kita hadapi itu adalah sesuatu yang membuat kita tersudutkan, tersakiti gitu. Sampai ke titik di mana kita menyalahkan keadaan itu. Nah, kemudian sampai pula ke titik dengan kita menyalahkan keadaan, secara tidak langsung kita pun sedang menyalahkan putusan Allah Subhanahu wa taala bagi kita. kodo ya. Qadha gitu ya. Dalam konteks lain disebut takdir pun masih relate gitu ya, Iya. masih berkaitan. Nah, ini barangkali yang perlu kita tekankan pada diri kita, bahwa keadaan yang kita hadapi itu sebetulnya perlu kepada analisis kritis. Jadi kita tidak bisa secara tanjil gitu ya, secara tergesa-gesa untuk wah ini asa ripuh kieu ya gitu. Hanya seperti saya saja yang dalam keadaan terdesak, tersakiti gitu, atau dalam kata lain terdolimi. Nah, kita adalah bagian yang mengambil kontribusi daripada keadaan yang sedang kita hadapi. Kalau seandainya memang kita tidak terlibat dalam urusan yang mengakibatkan keadaan kita saat ini. Misalkan nih, saya nih berniat untuk sidang tesis misalkan nih, saya sudah struggle gitu mempersiapkan apa yang saya harus siapkan semaksimal mungkin. Tapi ternyata hari H terjadinya jalan banjir gitu, atau potong jalan teh macet dan sebagainya, sampai tidak jadi nih gitu. Itu kan memang di luar bagian dari kita yang terlibat di sana. Nah, ini adalah putusan Allah yang sebetulnya harus kita terima baik dan buruknya. Kadang-kadang kita berasumsi buruk menurut kita adalah benar-benar yang terburuk untuk masa depan kita. Padahal dalam skenario Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang menurut hemat kita buruk itu belum tentu buruk menurut Allah. Dan bisa jadi apa yang Allah tetapkan bagi kita yang tadi kita berasumsi, aduh, apa yang saya siapkan nih jadi buyar, jadi ambiar gitu. Barangkali di sana ada hikmah yang belum kita ketahui, bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang menunjukkan sesuatu yang lebih baik kepada kita. Atau Allah Subhanahu wa taala sedang mempersiapkan kita hal yang lebih baik daripada apa yang menurut kita baik gitu. Nah, ini barangkali kalau kita berkaca kepada surat Al-Baqarah misalkan gitu ya, berkaitan dengan apa yang kita sukai, apa yang kita cintai, bisa jadi di sana ada keburukan yang tidak kita ketahui. Kita tidak menyukai sesuatu, bisa jadi di sana ada kebaikan yang Allah Maha tahu gitu. Ternyata itu baik bagi kita. Barangkali hal lain yang perlu kita ingat adalah doa ketika kita istikharah. Ini mungkin kalau kita ingat redaksi doanya ya. Kan kita meminta kebaikan dalam istikharah itu bukan kebaikan pribadi kita saja, untuk kita saja. Tapi kebaikan yang bersifat kita, dunia kita, agama kita, akhirat kita. Makanya kalau kita punya sudut pandang gitu ya, bahwa apa yang sedang kita rencanakan kemudian tidak terjadi, muncullah asumsi bahwa kita terzolimi oleh keadaan ya. Jadi sebetulnya ini pun perlu dianalisis lagi seperti tadi yang diungkapkan, bahwa ada kebaikan yang bisa jadi baiknya bagi kita itu bukan duniawi kita saja, mungkin di akhirat itu bisa lebih baik daripada kita. Nah, sehingga dalam konteks ini hal yang perlu kita kedepankan adalah husnudzon billah ya, bukan suudzon billah. Jadi kita tidak berburuk sangka kepada Allah, tapi kita berbaik sangka bahwa Allah adalah alimun khabir, zat yang maha mengetahui, yang nampak-nampak apalagi yang tersembunyi itu sudah tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Sehingga kalaupun kita dalam keadaan tersakiti oleh keadaan gitu, merasa keadaan yang sedang kita hadapi adalah membuat kita tersudutkan, berbaik sangkalah terhadap Allah bahwa di balik
katakan saja keadaan yang menzalimi kita, di sana ada kebaikan yang sedang Allah siapkan bagi kita. Sehingga kalaupun kita nanti merasa bahwa ada perasaan kita terzalimi oleh keadaan, jangan berlarut-larut di keadaan itu. Kiranya manusiawi karena rasa emosional ya. Betul nggak? Yang namanya manusia dihadapkan kepada realistis yang tidak sesuai dengan diharapkan kan ya, ada kecewa, ada ngedropnya, sehingga wajar jika sampai kita ini tidak mengenakan, ini tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi jangan sampai kita pure menyalahkan keadaan yang keadaan itu Allah yang menskenariokannya. Iya. Khawatir kita sampai ke poin di mana kita sedang menyalahkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali betul ya. Maka mudah-mudahan kalaupun ini menimpa kita, selalu kita upayakan untuk mengedepankan husnudzon billah. Satu itu kita imbangi pula nanti dengan introspeksi diri. Barangkali di kejadian ini kita ada kontribusi yang membuat kejadian ini berhasil akhir seperti ini gitu. Itu barangkali mudah-mudahan tuh. Ya, kan gitu ya, Kang. Tapi kadang-kadang ya gitu, betul, Kang. Kadang-kadang kita memang berat ya Ya, untuk bisa menjadi apa husnudzon itu ya. betul. Legowo, husnudzon ya. Wah, Itu next level. betul. Kadang gini nih, Kang. Kadang kita ketika mendapati keadaan yang memang itu sangat merugikan kita gitu ya. Kadang kalau disebut di dalam hati ngaguru tuh ya. Nah, kudu urang. Ya, Kenapa harus saya betul gitu ya. ya? Betul. Kenapa harus saya yang mendapatkan kondisi seperti itu gitu. Nah, mungkin Kang kalau memang ada hal kekecewaan itu dan kita merasa bahwa oh keadaan teh menjolimi saya, Allah teh teu nyaah saya itu, apakah itu memang boleh gitu Kang? Apa sih kita merasa seperti itu gitu ya? Hingga akhirnya memang mungkin apa ya, hanya merasa kecil aja di bawah di apa sih? Kita merasa kecil gitu dan Allah teh negur orang gitu. Iya, iya. Nah, mungkin gimana nih Kang Iqbal nih? Kalau perasaan itu muncul, kemudian seolah-olah memang seluruhnya gitu ya, Ya. dikembalikan kepada Allah, ya sebenarnya tidak bijaksana juga. Disebut wajar ya wajar, karena lahir dari ketidaksesuaian dengan keinginan yang dianggap itu sudah menjadi tekanan gitu ya. Kemudian tiba-tiba orang tersebut menyalahkan seluruhnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Memang dia pun yakin bahwa ini ketetapan Allah. Tetapi alangkah naifnya bila kita ini seluruhnya menyalahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Padahal jauh sebelum itu pun seperti halnya kita sering para asatid membacakan gitu ya, atau di bagian kajian-kajian, bahwa kita meyakini semua maklum gitu ya, artinya semua pun ma'ruf, Iya, mengetahui bahwa apakah kamu mengira bahwa aku menciptakan kalian itu tidak ada tujuan apapun. betul. Mana mungkin Allah menciptakan manusia kemudian dibiarkan begitu saja. Kemudian di antara jenis ayat tersebut gitu ya, yang tercantum dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3 itu sedang menerangkan Allah telah menciptakan manusia, kemudian engkau ada. Setelah ada, nanti engkau akan diapakan? Iya. Ya oleh Allah akan dibenturkan, diuji sampai liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Betul. Siapa yang benar-benar sejati nih, mukmin sejati, mana yang sejati-sejatian. Jadi ya mah kajajaden. Tapi itu semua manusiawi dan rata. Iya. Proses fase manusia pun seluruhnya akan sama seperti demikian. Namun alangkah sungguh tidak bijaksana gitu ya, kita itu diposisikan orang yang menjadi orang yang naif kalau kita ini seluruhnya hanya menyalahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu saya kira haram. Haram ya. Betul. Haram. Nanti Ustaz Jan akan kiranya akan menyampaikan, matanya sudah ada kecurigaan. Mohon maaf para hadirin. Sepertinya beliau akan masuk pada posisi manusia pun punya andil begitu. Betul. Ya, Saya tahu ya. Betul ya, betul. Betul. Silakan. Jadi memang kan tidak dipungkiri ya,
manusia yang secara galib selalu mencari kambing hitam dalam Betul, realita yang non realistis nih. Hmm. Sesuatu yang menjadi ekspektasi ternyata tidak sesuai gitu ya secara hasil akhir. Dia yang berusaha tapi kok kambing hitamnya yang lain. Apalagi yang saat ini dikambing hitamkan adalah Allah yang maha menetapkan skenario keadaan. Betul. Ini makanya kenapa begitu tidak ideal itu. Hmm. Kalau tadi Sadik mau menyinggung bahwa orang yang beriman itu tidak akan lepas dari ujian ya. Hakikinya seperti itu. Itu di Al-Ankabut itu jelas Allah memfirmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka aklamasi bahwa mereka kan syahidna begitu ya. Betul. Menyaksikan bahwa Allah itu adalah Rabbul Alamin, beriman kepada Allah. Tapi sudah itu mereka inginnya itu dibiarkan gitu. Nah, apakah manusia akan mengira hanya seperti itu saja gitu fase mereka? Tidak, apa yang mereka ikrarkan akan Allah buktikan kesungguhannya. Makanya apa yang kita kaji kali ini adalah sebuah tema yang mampu mengorientasikan kita kepada ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada seorang mukmin. Sehingga kalaupun nanti keadaan yang sedang kita hadapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, membuat kita tersakiti, terdolimi misalkan ini dengan ungkapan itu, hakikatnya kita dalam kondisi sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya ada bias antara ini adalah ujian dari Allah atau ini adalah akibat daripada amal perbuatan maksiat yang entah kapan mungkin kita lakukan. Tidak ada penentunya ya. Betul. Iya. Faktor variabel penentu di sini tidak ada barangkali, tapi kita perlu analisis yang tadi. Mungkin di sini ada bagian dari ucapan kita, amal kita yang membuat skenario yang sedang kita hadapi saat ini membuat kita terdolimi gitu. Sehingga makanya Evaluasi diri ya. betul. Iya. Makanya yang tadi satu, iman, kita benar-benar yakin terhadap firman Allah bahwa kita sebagai muslim, kita sebagai mukmin itu tidak akan pernah lepas dari ujian dan cobaan. Sehingga kalaupun pada realisasinya kita melaksanakan perencanaan kita melakukan apa yang telah direncanakan sematang mungkin, ternyata hasilnya tidak sesuai. Kemudian kita berasumsi, aduh kita nih terdolimi oleh keadaan. Maka tidak ideal bagi kita untuk kemudian menyalahkan Allah. Padahal Allah sedang menguji kita atas iman yang pernah kita ikrarkan gitu. Iman Islam yang saat ini sedang kita geluti bersama gitu tah. Itulah mungkin diantaranya ya. Jadi memang gini kan sebetulnya ya, kalau kita realitanya itu kan kadang banyak yang kondisi-kondisi di mana yang memang itu ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan ya, Betul. kita kecewa dan jatuhnya kita menyalahkan Allah. Keadaan misalkan ya. keadaan dan jatuhnya suudzon kepada Allah. Betul. Dan tidak sedikit juga Kang yang jadi kecewa gitu dengan apa sih, dengan apa, Putusan Allah mungkin putusan ya. Allah gitu. Jadinya bahkan ada bahasa apa kalau disebut aja mah nu teu soleh kayak gini kan barak. Berarti dia dikasih Iya, diri sekian. ya diri gitu. sekian gitu ya. Di saya nu soleh kan gitu, itu teh kadang-kadang emang rasa yang muncul ya mungkin Di antara sebuah kekecewaan tadi ya. dari beberapa Betul. kekacauan itu. Nah, untuk menghadapi kita agar tidak sampai Ya. gitu nih, Ke Kang, fase gimana? seperti itu gitu ya. Kondisi itu. Karena itu kan tidak sedikit Kang, bahkan kalau disebut di lingkungan saya pun ada yang seperti itu Kang. Jadi lemen teh mah ada kondisi di mana geningan cenah sholat teh cenah ka warung jadi sepi. Iya. Ada itu ya. Ada yang seperti itu. Mungkin itu diuji ya Kang. Ya? Betul. Diuji gitu apa sih sekuat mana kita diuji di situ gitu ya. Kan bisa jadi berarti dah kamu mah tong warung. Jadinya mah berarti kok itu Ini bisa jadi, kan, betul. gitu. Berbagai pikiran yang menyerang ya. Nah, gitu. Iya. Jadi kan usudon itu teh yang memang susah kan karena memang kadang-kadang manusia mah Ya. suudon Ya, Sumbernya suudon. pikiran buruk kayak. Nah, gimana Kang agar kita tidak sampai ke ya janganlah ya. Ya. Jangan. Mulai masuk kiat-kiat ya. Ya, betul. Mangga siapa nih? Siapa dulu? Mangga. Mangga siapa? Anak dulu siapa? Mangga. Anak itu. Anak dulu dulu. Kayak gimana Mangga? Kiat-kiat satu tadi kan sudah muncul
bahwa kita mesti surti bahwa kalau kita sudah mulai berkompeten, artinya sudah mampu menggunakan akal sebagaimana mestinya, Ya. maka di situ harus dituntut diwawalan gitu ya, dengan berbagai pengetahuan yang memang Jejali ya. ya dijejali oleh bentuknya itu benteng-benteng. Betul. Seperti tadi dalam surat Al-Ankabut, kemudian juga dalam surat Al-A'raf ayat 47, dalam surat Al-Baqarah yang memang notabene-nya gitu tema-temanya itu bisa digiring kepada bahwa setiap orang, setiap manusia, baik mukmin maupun dia itu yang kafir, Iya. tetap mereka itu memiliki potensi terhadap yang disebut dengan wus'un gitu ya, Iya. berkemampuan, istitoah mungkin ya. Iya. Ada kemampuan yang memang di situ sudah harus benar-benar dimaksimalkan dan tidak boleh membiarkan anugerah yang Allah berikan itu bahkan untuk menyalahkan Allah Subhanahu wa taala Iya. gitu ya. Menyia-nyiakannya saja tidak boleh ya. Menyia-nyiakannya. Jadi satu kiat-kiatnya yaitu pahami betul bahwa selama hayat masih di kandung badan kita akan terus dibenturkan oleh Allah Dengan ujian-ujian ya. dengan ujian Allah. Seperti halnya sebuah paku gitu ya. Kalau kita lihat tukang bangunan gitu ya, ataupun saya sendiri kan sering maku di rumah, kagandengan kan. Biasa. Kalau kita kuat, ketika kita ini ibarat paku, kemudian terus akan dipukul oleh Palu keadaan. gitu ya. Iya dipalu, dipeprek Hmm. oleh keadaan. Kalau kitanya kuat, maka akan menancap jelas gitu kan, Iya. dalam kuat. Tapi kalau kitanya letoy, Iya. bingkang kan melembek jauh ya. jauh gitu kan dipalu ku Allah tuh Ya, itu misalkan Dicabut lah gitu kan ingin. di lempeng deh. Dan Tapi usaha itu realistis loh, dicabut di dalam lempeng Allah itu ada. Iya, betul. Kita pun seperti itu. Betul. Asal kita akan cepat kembali pada kondisi yang kuat, asalkan ya ini bahwa Allah itu benar-benar tidak akan membiarkan kita hidup Betul. hanya sekedar hidup sesuai keinginan kita. Tidak mungkin. Ya. Pasti kita akan senantiasa dibenturkan. Apalagi kalau kita ini merasa kita ini benar-benar mukmin sejati. Ya. Itu satu ya. Dua. Coba. Kalau dari hemat saya sih mungkin yang tadi ya, barangkali ini belum benar-benar secara tegas terjawab. Kalau apa salah atau tidak, kalau seandainya kita mempertanyakan kenapa sih harus saya gitu ya. Betul. Ketika katakan saja jadi victim mentality gitu ya, atau victim situasional, seolah kita yang menjadi korban dari situasi. Kenapa kudu saya wae gitu kan. Kalau kita ingat kepada satu momen di perang Khandaq waktu itu ya, yang para sahabat menanti agar orang-orang kafir yang saat itu mengerumuni parit-parit mereka itu pergi, kan mereka menanti beberapa hari tuh di dalam parit-parit tersebut. Itu dalam kondisi cuaca yang sangat dingin, benar-benar menguji fisiologis Nabi SAW dan para sahabat saat itu. Kemudian bahan makanan, ya maksudnya berbekalan gitu ya. Perbekalan itu benar-benar kurang. Sampai yang dijelaskan dalam beberapa hadis ya, yang mereka makan saat itu hanya dedaunan saja gitu. Kita sangat gojek ya. Wah, GoFood gitu ya, putih GoFood. Dikersakan aya GoFood tiga bros. Kayaknya teh gebros, nu kedua kan keburu ditombak gitu, karena kan musuh memang siap menyergap gitu. Maka saat itu para sahabat ada pada titik mereka mempertanyakan eksistensi Allah dengan pertanyaan mata nasrullah, kapankah datang pertolongan Allah? Langsung menuntut itu. Langsung menuntut. Tapi yang unik dan luar biasa dalam kondisi statis kan turun pisan gitu ya. Katakan keimanan mereka itu sedang diuji deras oleh Allah Subhanahu wa taala, paku tema di paluna sedang deras. Tapi pertanyaan mereka tidak sampai menggeser kenapa saya di posisi itu. Iya. Tapi mereka yakin bahwa mereka sedang diuji oleh Allah, hanya ya Allah kapan pertolonganmu datang. Ini barangkali mudah-mudahan jadi cerminan ya yang seharusnya ketika pun tadi kita sudah mengupayakan husnudzon billah gitu, kita sedang diuji oleh Allah sebagai mukmin yang sejati. Kalaupun kita sampai pada titik itu karena sisi psikologis kita sebagai manusia, kan itu memang sebuah kewajaran barangkali ya. Impact yang kena ketika kita digendrung ku palu teh kan kadang-kadang rada soak gitu. Tapi jangan sampai kita sampai ke titik di mana kita menyalahkan kenapa saya harus seperti ini, gitu. Kenapa tidak orang lain. Mudah-mudahan kiat kita pertanyakan, ya Allah, Engkau akan menolong hamba-hambamu yang dalam kesulitan, maka perlihatkanlah pertolonganmu kepada aku gitu.
Mudah-mudahan itu tidak menjadi titik di mana kita meragukan putusan Allah Subhanahu wa taala atau bahkan sampai ke posisi di mana kita menyalahkan Iya, iya. putusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau berkaitan dengan pertanyaan tadi gitu ya, berkaitan pula dengan qiyad, barangkali ini di antara hal yang perlu kita tanamkan juga dalam hati kita, bahwa seringkali ada di antara keadaan yang tidak relevan dengan apa yang kita ekspektasikan, ternyata di sana ada kontribusi kita. Ini yang ingin kami tekankan itu di sana juga. Sehingga ketika pun kita menghadapi situasi itu gitu ya, yang tidak mengenakan, membuat kita tersakiti, kita tidak langsung mencari kambing hitam. Tapi kita langsung introspeksi diri dulu. Aku salah milih katanya. Tapi bisa jadi gitu. Kita yang merasa bahwa ini adalah pilihan terbaik menurut kita gitu. Apa yang baik bagi kita menurut kita dan baik bagi kita menurut Allah, itu persepsinya beda gitu. Dan yang harus kita coba raba adalah apa yang terbaik menurut Allah bagi kita. Kita kan disebut dalam Quran surah An-Nisa ayat 48 kalau tidak salah, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu makhluk dengan tipologi zalim, jahul itu tidak berilmu lah katakan. Mau disebut bodoh tema bodoh gitu. Tapi dengan kebodohan mereka yang sebegitu nampak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kan pengakuan bahwa dirinya berintelektual gitu, berkapabilitas, itu tetap kurang sampai jadi bahan ketakaburan kan? Iya, iya. Tapi oleh Allah kita difirmankan seperti itu, sehingga kalaupun kita berasumsi bahwa ada yang baik menurut kita, yakinilah ada yang terbaik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini barangkali nih jadi bahan-bahan ya, bibit awal untuk memunculkan husnudzon. Dengan husnudzon ini kita jauh dari menyalahkan keadaan. Kalaupun cari kambing hitam, itu adalah bagian yang normal ya, dari sisi manusia kita sebagai individu yang memiliki perasaan gitu ya, zinatul qulubil insaniyah, emosional. Tapi jangan sampai emosional kita mengorientasikan kita ke aspek yang tadi, sampai menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan, dan merasa bahwa saya mah sudah melakukan yang terbaik, saya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Ini barangkali tetap kita kembalikan dulu kepada diri kita. Ini mungkin diantaranya. Iya, betul Kang. Jadi memang betul Kang, kayak kemarin, kayak tadi ya, kalau ketika perang Khandaq ya, sahabat mengeluh gitu kan. Ngeluh kan. sisi manusiawinya tuh. Iya, sisi manusiawi. Tapi mengeluhnya itu bukan mengeluh menyalahkan. Betul, gitu ya. betul. Tapi mereka tahu bahwa bakalan ditolong nih oleh Iya, Allah. Tidak Tapi dibiarkan. tidak Tidak dibiarkan. Tapi mungkin karena dia sudah merasa bahwa Saya pisan ya, gitu betul. bisa deh sok atuh gitu kan, bisa jadi Iya, seperti itu kan. betul. Kadang-kadang kan gini ya, kadang-kadang ketika misalkan kita diuji, utamanya sakit lah ya. Iya. Ketika sakit gitu, kalau diuji teh ya kita menerima, awal-awal sih bisa jadi seperti itu ya. Betul, menerima, betul. Kemudian nuju diuji, nuju dihapus dosa Iya. gitu ya. Hari kedua gitu, kayak naik ketiga, udah ke seminggu makan pasti ada keluhan. Iya, kadang-kadang ya. Kieu teuing atuh kunyah Ya, gitu kan. ada yang seperti itu. Sore Allah, amun teu kieu kumaha gitu. Kayak udah kumaha. Ya, jadi memang ada Kang muncul yang seperti itu ya. Iya, betul. Nah, maksudnya kan ada juga yang munculnya ke situ yang tetap kalau disebut ranah tauhidnya ya masih Betul, ada gitu ya. Ada yang memang jadinya menyalahkan bahwa nantinya saya intinya tidak sayang sama kita gitu. Makanya banyak yang memang jadinya menyimpang. Ya, ini mungkin sedikit tambahan Kang. Boleh. Kalau kita berasumsi bahwa kita asa terus diuji gitu, Iya. asa urang wae nu terus diuji. Kita ingat dengan analogi ya, ketika orang tua memiliki 3 anak. Kemudian si A, si B, si C. Si 4 mungkin anaknya 4. 7 gitu. Sama orang 7, 4, saya 3 ya. Nah, di antara A, B, C ini oleh orang tuanya si A, jang kerjakeun anu, jang kerjakeun anu. Sedangkan B, C ini tidak diberi tugas yang sama. Kira-kira dalam konteks kita apa? Ada beberapa ihtimalat yang menjadi variabel penentu. Umpamanya, kolot keur nyiksa gitu. Dengan asumsi bahwa keun anu lain sana aramis. Tapi asumsi lain yang tidak terbantahkan, nih orang tua sedang berusaha mendidik kemandirian terhadap anak. Husnudon. Betul, Snudan. Adanya perhatian yang repetitif atau berulang, itu adalah satu dari indikator bahwa kepedulian orang tua terhadap anaknya lebih dibanding peduli terhadap anak-anak si B dan C ini. Iya.
Allah Subhanahu wa taala menguji kita yang repetitif dengan berbagai ujian ya, seperti di Al-Baqarah kan, bisyai'im minal amwal wal anfus was samarat gitu. Nanti ada buah-buahannya, kemudian ada urusan pangan, mungkin sandang, belum lagi urusan harta. Yakinilah dan berbaik sangkalah kepada Allah. Allah secara berulang menguji kita. Allah sedang memperlihatkan perhatian dan kepeduliannya kepada kita. Jadi jangan sampai terbalik nih sih kayak tadi. Iya. Jadi seperti merasa bahwa Allah itu nyaah, justru kita tuh Allah nyaah pisan gitu. Husnudon itu yang memang harus Betul. dimunculkan ya. Sebagaimana halnya panggilan Allah kepada golongan dalam Al-Qur'an, orang Majusi kan diseru. Orang Nasrani ada, orang Yahudi tidak kurang. Manusia pada umumnya ya ayyuhan nasoro, ya ayyuhalladzina hadu, ya ayyuhalladzina amanu, kita orang-orang yang beriman. Alkitab, manusia pada umumnya ya ayyuhan nas gitu ya. Tapi panggilan yang manusia, orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak sebanyak panggilan orang yang beriman. Orang yang beriman itu lebih dari 80 kali Allah secara repetitif panggil dengan sebutan ya ayyuhalladzina amanu. Menurut para ulama, ini tuh bagian dari betapa Allah mengagungkan, mengistimewakan orang yang beriman. Betapa Allah sedang memperlihatkan kepeduliannya kepada orang yang diseru secara berulang. Kita yang diuji ini oleh Allah, yang sampai kepada titik terdolimi oleh keadaan gitu, hakikinya kita itu sedang diperlihatkan oleh Allah bahwa Allah itu nyaah gitu. Jadi bukan Allah sedang tidak sayang gitu. Iya. Tapi Allah itu sedang sayang kepada kita. Di sisi lain bisa jadi karena kepercayaan ya kan? Betul. Karena percaya ini bakalan bisa gitu ya. Bakalan yakin lah ini akan lebih baik dengan diuji seperti itu gitu. Betul. Ya. Itu sih memang husnudon ya yang harus Ya, dimunculkan. ini yang penting sekali. Dan mungkin kan kalau misalkan memang di sisi lain kan ketika kita ya tadi ya merasa bahwa kenapa sih harus saya ya, kenapa harus menikir gitu si kondisi itu meni aduh Asa peuheur gitu ya, pahit asa kumaha gitu ya, asa pahit banget gitu ya. Tapi kan di sisi lain kan memang sebetulnya ada hal lain juga yang memang mungkin bisa kita bisa kita ya tadi ya kita bisa analisis, kita bisa evaluasi baik ini adalah keadaan disebabkan oleh kita ataupun ada sesuatu yang akan Allah rencanakan ke depan. Betul. Jadi kan memang sebetulnya ada beberapa hal ya Kang ya. Ketika Allah menguji kita, ketika Allah memberi keadaan yang tidak mengenakan kepada kita tuh mungkin ada tujuan ya Kang. Betul, tujuan Dan jelas. tujuannya itu kan ya ada beberapa lah, bisa Banyak. jadi menyelamatkan kita, bisa jadi punya tujuan lah di depan. Betul, Kang. pasti ada tujuannya. Nah mungkin kan kalau sebagai penyemangat ya, bukan untuk kita, untuk teman-teman juga. Jadi apa sih yang memang bisa terjadi ketika hal itu adalah ujian gitu. Iya. Ada apa aja sih di depan teh gitu. Iya, ini jadi motivasi ya harusnya motivasi. Yang lahir-lahirnya gitu ya. Ya. Betul. Jadi kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ya di surat Al-Baqarah, bagi orang-orang yang sabar, yang ketika mereka diuji konteksnya ya, walaupun tadi secara kategorisasi bisa ada ujian yang di sana ada kontribusi kita ya, misalnya karena kekurangan kita atau Allah sedang berusaha mengintrospeksi kita, atau mungkin ujian yang murni tanpa campur tangan kita gitu. Tapi kita maklum bahwa kita itu di posisi yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bersabar, kemudian kita maklum ya, alladzina yaquluna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kan diantara keterangan yang menegaskan kesabaran yang mereka hadapi, yang mereka hadirkan dalam proses ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang secara verbal melafalkan istirja ya gitu ya. Atau inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yang itu menjadi pengantar, menjadi indikator akan kesabaran yang kita hadirkan saat itu, baik secara verbal ataupun secara praktis gitunya. Kita pun bersabar secara perilaku gitu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan ampunan bagi mereka. Allah akan membuat para malaikat bersolawat kepada kita, yang sholawat itu dimaknai sebagai permohonan ampunan dan permintaan rahmat dari Allah kepada hamba-hamba yang ini gitu.
Makanya basyiris sabirin ini bukan hal yang gembira perspektif duniawi saja Iya, gitu ya. Karena kan balasan untuk orang yang beriman itu Allah hadirkan di dunia, Allah hadirkan di akhirat. Di dua dimensi ini, ketika ini adalah kebaikan, kadang-kadang balasan dari kebaikan kita sudah kita rasakan. Walaupun kan mengharap kebaikan dari manusia mah kurang ideal lah gitu ya. Betul kan. Karena kan manusia ada yang pandai berterima kasih, aya nu teh nyaho nganuhunkeun gitu. Macam-macam. Macam-macam ya. Macam-macam ya. Tapi yang jadi tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu zat yang maha berterima kasih. Kita ingat dalam ayat yang berbicara tentang qardun hasan ya, atau pinjaman yang baik, betapa Allah menyediakan pengembalian yang bukan senominal yang kita berikan sebagai bentuk pinjaman, tapi Allah akan melipat gandakan dan Allah akan menyempurnakan pengembaliannya gitu. Ini menggambarkan betapa Allah itu zat yang maha berterima kasih. Sehingga kalaupun kita dihadapkan kepada ujian yang memang gitu ya, ikhwatu iman semua, ini bukan hal yang enteng gitu ya, tapi suatu yang perlu dengan kedewasaan, dengan pertimbangan, dengan pemikiran yang luas gitu ya. Belum lagi berbicara tentang keimanan dan keilmuan, tetap harus diupayakan untuk sabar, sehingga apa yang Allah sediakan dari magfirahnya, dari ampunannya, dari sholawatnya malaikat, itu insya Allah bisa kita terima dunia akhirat gitu. Mudah-mudahan inilah ya jadi motivasi bagi kita. Ya, betul. Ya gitu Kang ya. Sebetulnya kan kalau kita sebut ya, ketika ada keadaan ya, kadang-kadang kan gitunya sabar gitu ya. Kita Ya. yang muncul dari kita kan ketika ada, Sepelupahan diri sendiri ya kadang-kadang. ataupun misalnya ada kerabat kita, Ya. ada teman kita yang datang kan ada masalah, kita nyari ada yang kata kita itu yang awal pasti Ya. sabar. Kan gitunya. Sabar, Dulu betul. pernah kan dulu Eh? zaman Rasulullah ya, ada ibu-ibu yang nangis di depan kuburan tuh. Ingatin ya? Iya. Kata Rasulullah datang ke situ, sabar, la tahzan. Jangan menangis, jangan sedih. Sampai orang itu mengatakan dalam bahasa orang begini, ngonah we, Nah, itu. Ya. ngonah ngucapkan sabar, bilang sabar, bilang sabar. Memang itu ringan. Iya. Gimana kalau Anda merasakan hal yang sama saat ini? Ya. Saat itu orang perempuan itu tidak tahu bahwa Itu yang Rasulullah. menasehati itu Rasulullah. Nah, ada tuturubun eta mah. Hari nu tadi teh eta teh Rasul. Wah, sampai-sampai menyusul ke rumahnya gitu ya. Dan meminta maaf. Bahwa disitulah muncul sabda Rasulullah, as-sabru inda sodmatil ula. Iya. Bahwa sabar itu letaknya berada pada benturan pertama. Dan benturan pertama itu biasanya paling sakit. Ya. Kenapa? Karena kesananya lebih sering itu akan ringan. Manusia ringan. kan adaptif ya. Adaptif. Adaptasi. Bahkan ada, boleh nggak saya kasih contoh? Boleh. Analogi. Kang Nazmi nunggu kan? Contoh tidak jauh-jauh ya yang saya alami sendiri. Kebetulan akan lahiran pertama, anak pertama, bukan saya yang melahirkan, tapi istri saya ya. Membiarkan melahirkan ya. Kebetulan karena saat itu di rumah sakit, karena sudah ada indikator pecah ketuban. Pecah ketuban, saya sudah mengirong. Apa tuh mengirong ya? Menerawang. Menerawang para hadirin. Menerawang, oh kayaknya biaya segini nih. Dan saya saat itu hanya berkira-kira kayaknya cukup. Karena tidak akan sampai berhari-hari. Ternyata qadarullah, tuh kan qadarullah-nya. Kadar dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapannya gitu beserta ukurannya. Istri saya sampai menginap kalau tidak salah 7 hari. Dengan nominal yang saya siapkan itu hanya beberapa juta. Kenapa? Karena saat itu pun tidak mungkin untuk diuruskan BPJS. BPJS dadakan. Katanya tidak mungkin lah, pokoknya mah keos. Maka setelah beberapa hari, iya teh budak teh hese keluar. Mulesnya tuh malah menurun. Kan ada yang seperti itu ya, Ustaz? Anak pertama. Anak pertama. Iya. Anak pertama. Jadi kan saya karena baru mengalami itu shock tentunya. Iya. Satu yang saya akan sampaikan, biaya yang saya siapkan itu tidak mungkin. Karena dokter yang lain memerintahkan, mengusulkan cesar aja gampang. Oh, cesar. Panulang duit tentu boga kayak gitu dulu tuh. Gimana ini? Satu waktu kebetulan saya sholat, bukan maksudnya
ria. Nih. Saya sholat malam. Bukan gara-gara itu ya. Bukan. Kan emang saya rutin. Oh, jadi asal kan. Yes. Bentar hadirin jadi sana sombong Mas Adi. Sholat malam, kemudian tiba-tiba ada notif dari SMS. Bukan dari WA, dari SMS. Ustad, saurna nuju di rumah sakit ngantosan, babaran istri, tidak ada namanya. Mungkin meren karena WA aya, tidak ada. Sampai singkat cerita, kebetulan billing itu seharusnya sampai entah 8 atau 12 lah kalau tidak salah. Tiba-tiba ketika saya mau ke administrasi itu ya, tempat billing, Bu maaf saya mau tanya dulu kira-kira ini habis berapa, karena kan istri saya katanya ada beberapa hari lagi sampai lahiran dan setelah lahir pun masih menginap karena sudah tercampur air ketuban katanya. Iya. Si bayinya. Qadarullah. Ada perawatan dulu. Betul. Satu itu tiba-tiba ada orang yang transfer. Dia maksa, Ustadz nyungkeun nomor rekening saya tidak punya, kata saya. Ya maksudnya menurut cash. Tapi mana mungkin di tengah malam hujan. Saya ke bawah kan lumayan cukup jauh tuh dari ruangan ke masjid di Rumah Sakit Al-Islam. Tiba-tiba satu orang itu transfer, kalau tidak salah 5 juta. Saya tidak tahu sampai saat ini dan saya terus mendoakan beliau. Jasanya gitu ya. Sampai sekarang tidak tahu. Nggak tahu. Dan yang kedua, begitu ayat tenaga, saya mau ngedeposit lumayan nih. Ada beberapa waktu saya harus cari dulu. Di pikiran seperti itu karena saya mengkondisikan istri saya jangan tahu apa-apa. Pokoknya kamu ngelahiran sing lancar. Bagian saya yang pungut gitu ya kepala teh. Qadarullah juga. Ketika saya ke sana mau tambah DP untuk deposit itu ya. Tiba-tiba atas nama siapa? Atas nama Iqbal Fathul Bari sebagai penanggung jawab. Udah Pak, udah selesai. Udah selesai. Oh ya Allah ya Robi. Saya saat itu berpikir, saya yakin ini bukan atas sebab kebaikan saya. Ini kan pertolongan Allah. Pasti akan ada orang-orang yang entah amal kita dulu atau orang-orang yang soleh senantiasa mendoakan kita. Nah saya lebih berat kepada kondisi orang-orang yang senantiasa mendoakan. Jadi bentuk pertolongan Allah itu bermacam-macam. Betul ya. Kita diuji, kepekaan kita itu sampai mana. Loh ini kan ujian Allah sebetulnya. Kita masih bisa berpikir kukulutus, kok kenapa kita sih yang kasih yang dikasih ujian? Sidik eta teh pertolongan Allah. Naon buktina? Urang sehat kan nih. Barangkali analogi real gitu. Pasti masing-masing juga ikhwatul iman di rumah punya kondisi yang saat itu secara akal, ilmu, kemampuan, tenaga, waktu, wah tidak mungkin. Logika mah mau bisa. Betul. Yang seperti itu di luar nurul eta mah gitu. Yang surukumullah gitu ya. Betul. Fala golibalakum. Kalau Allah sudah memberikan pertolongan, tidak akan ada orang yang mampu menepis itu. Betul. Seger. Semangat. Alhamdulillah. Tapi gini Kang, saya dapat apa ya? Dapat ilmu gitu ya. Kata-kata gitu ya. Jadi kenapa sih kita diuji gitu ya? Kenapa sih harus ada rasa sedih, rasa marah gitu ya? Dan kenapa kita harus diuji gitu ya? Ternyata kenikmatan bahagia itu setelah kita diuji. Betul. Dan itu yang memang nggak bisa kita pungkiri. Tidak bisa kita pungkiri, itu bisa diaja-aja kan? Iya, tidak bisa direncana kan? Kebahagiaan itu tuh yang tidak bisa kita rencanakan gitu. Betul. Yang memang istilahnya gini Kang, ketika saya mendapatkan musibah, kadang ada ya kata-kata itu ya. Kadang ada ya Allah tong kieu teuing berat ya teh gitu nya. Kadang curhat ke teman ya, curhat ke siapapun. Ya pokoknya maneh mah dengekeun gitu. Enggak mau bisa ngabantuan kan gitu, kadang-kadang gitu. Jadi ke apa sih? Sampai curhat ke Allah tuh, ya Allah tong kieu teh berat gitu nya, berat pisan itu keadaan ini tuh. Tapi hari itu ya itu dikasih jalan, dikasih ini, ternyata kieu gininya. Betul. Jalur Allah teh gitu nya, caranya Allah untuk menyelamatkan teh seperti ini, seperti ini. Kadang-kadang saya suka malu sendiri kan.
Ya, Kalau nah kamari teh ya, setik gituan. Iya. sampai mengeluh itu Sampai gitu ya. semengeluh itu gitu. Ternyata iya Iya. enak banget gini. Ya, betul, Allah itu menyediakan kenikmatan luar biasa yang terasanya itu setelah kesakitan dulu. Betul, Kang. Betul, Jadi Kang. kalau kita berbahagia tanpa ada penderitaan terlebih dahulu, lain rasanya dengan kebahagiaan yang diawali dengan Betul. Betul. ya seperti tadi musibah gitu ya, kemudian keadaan yang bahkan sampai umpamanya terpuruk ya, kita ya lah nasa purih-purih teuing gitu ya. Jadi lebih ideal ketika kita umpamanya mengeluh mengadu kepada Allah agar dikuatkan diri kita dibanding kita kemudian mengeluh bahwa kita terlalu sakit dengan keadaan yang kita hadapi saat ini. Betul. Dan kalaupun kita lulus dengan situasi itu, jelas bukti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, kita lulus dengan hasil kualifikasi itu. Betul. Kan tujuan Allah menguji manusia diantaranya jelas ya, untuk menguji keimanan kita, kemudian untuk menguji sejauh mana ihsannya amal kita gitu. Nah, ketika kita siapa sih kiranya yang tidak berbahagia ketika ia lulus dari sesuatu yang sedang mengekangnya gitu. Kan secara psikologis mungkin ya semua pun akan seperti itu gitu Betul, ya. Kang. Tapi ternyata secara ukhrawi lebih daripada itu loh gitu. Satu, secara duniawi kita berbahagia secara psikologis karena oh ternyata dengan upaya kita, dengan kemampuan kita tanpa menafikan doa gitu ya. Kita pun berdoa kepada Allah, mungkin meminta bantuan kepada manusia yang lain. Ternyata kita bisa menyelesaikan masalah yang awalnya tadi sampai kepikiran bahwa ini asari puh pisan gitu. Secara duniawi kita wah legowono luar biasa, bahagianya luar biasa kan. Dan self rewardnya rata-rata tara nanggung kalau sudah seperti itulah. Dan nanti di akhirat jelas bahwa kita termasuk orang yang lulus dari liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, berarti kita orang yang terbaik di antara amal-amalnya yang terbaik gitu. Dia dapat 2 reward ya. Wah, reward dunia akhirat Berlipat-lipat mah. berlipat-lipat. Bahkan masih di dunia pun Iya. Allah sudah beri. Begitu. Seperti yang tadi lah secara tamsil. Jadi kalau dihitung berdasarkan estimasi ya, spekulasi manusia, eta di mana sumber tiba-tiba jual datang transferan kan yang namanya tidak diketahui, tiba-tiba billing sudah kelar yang Dan itu namanya gak boleh disebut. Nggak boleh disebut. Serius. pokoknya masih hamba Allah eta mah. Bu, ini tolong siapa? Saya mau bukan apa-apa, saya mau berterima kasih. Gak boleh. Saya Gak diamanah. mau katanya ya. Nggak mau. Pokoknya gini aja lah, saya kasih tanda-tanda pakai topi. Nah, ulang. Sidik eta ratusan jalmi nu nganggo topi. Pakai topi. Paling tidak bisa laki-laki ya yang paling mendekati gitu. mendekati Tapi kan laki-laki. perempuan pun Betul. bisa. Tambahan satu lagi. Setelah saya ke rumah dulu dan ganti shift karena kan nggak tidur-tidur. Di rumah ternyata ada orang yang ngasih cash dititip ke ibu saya. Ibu saya tidak tahu siapa namanya. Bayangkan kan? Clue juga minta lagi. Ayo clue. Kumaha ciri-ciri ya. Clue baru dari ibu pakai kemeja. Enggak, katanya pakai sendal. Pakai sendal. Tergaya gitunya, terdinas pakai sendal, jaket yang cukup lusuh lah, kayak yang jaket yang udah dipakai lama. Saya bilang, naon deui ieu? Saya takut ini sungkunan gitu ya. Ya. Wah, sampai ya berderai air mata bersyukur. Ya, Bahkan ya, sampai maksudnya saya ini ngadoakeun. Betul, betul. Jadi kadang-kadang kita tidak bisa menerka dan menilai secara objektif ya. Secara ieu mah tina amal ieu, ini murni ujian. Ada banyak variabel yang perlu kita analisis yang pada akhirnya kita sebagai manusia hanya bisa menerka. Meraba kira-kira gitu ini tuh apa dari amal soleh kita dulu yang mana. Atau memang Allah itu sedang berusaha menguji kita atau yang kita khawatirkan mungkin yang tadi istidraj teh Iya. Sungkun. betul sungkunan jadi kita dalam kondisi yang tesoleh-soleh teuing gitu terpantas-pantas teuing untuk diberi kebaikan di dunia tapi kenapa kebaikannya bertubi-tubi gitu itu kan bisa jadi salah satu indikator ya yang memang kita itu jangan jadi keenakan tapi kita harus mawas diri gitu bisi ternyata kita tergolong mustadrij atau orang yang sedang disungkun juga. Mudah-mudahan saya enggak ya waktu itu. Amin. Amin. Soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi gini kan, Ya, ini mah pribadi ya. betul. Saya mau bertanya nih, mungkin ini jadi apa? Jadi ilmu juga ya. Pertanyaan saya kepada teman-teman. Kadang doa saya suka lamun disebut mah atas nama batur gitu. Nih, contohnya seperti ini gitu ya. Ketika saya merasa bahwa misalkan bisnis down gitu ya, ini
ya rudet lah, Iya, apalagi kan materi iya. sekarang lagi bermasalah mah eta teh Ya, masalah dunia ohnya dunia eta. mah kan di situ gitu ya, Iya. intinya teh gitu ya. Saya suka berdoa seperti ini, ya Allah tong diieukeun bisnis, tong diieukeun karunya barudak. Iya, iya, iya. Jadi Betul. tong ka saya lah, insya Allah udah dari saya aja maksudnya kiat gitu ya. Iya, siap menghadapi Tapi, musibah itu ya. ini barudak kumaha gitu ya. Kadang-kadang saya seperti itu kan. Boleh nggak kan seperti itu? Betul, sebetulnya itu bagus ya. Itu kan salah satu bentuk kepedulian dan pembelaan kita terhadap mukmin yang lain ya. Hmm. Kita coba bicara sesama konteks keagamaan dulu Iya, kan. iya. Walaupun bisa jadi kalau urusannya niaga kan tidak hanya urusan agama kan, bisa Iya. jadi yang kerja di sosial. kita, betul. Itu bisa orang lain lintas agama lah. Iya. Tapi mungkin gini kan, bukan hanya materi ya. Kadang-kadang kalau saya sakit juga seperti itu. iya, Kadang iya, saya sakit ya. Saya pernah sakit mah parah sakit Betul, gitu betul. ya. Teu bisa nanaon itu 3 hari saya teh kalau nggak salah. Ya Allah, sehatkeun barudak nu ngantir gitu kan Iya, ya. Jadi iya. di dalam hati teh gitu. Sampai akhirnya 3 hari itu nyatos lah nampi abdi mah. iya. Karena aja mi antirkeun kan. Iya. Jadinya memang saya untuk apa sih sok sembuhkan saya karena Iya. apa? Karena karunia budak. Iya, gitu. iya, iya. Itu Tidak, tidak menyebutkan itu pun Allah tahu. Betul. Jadi kalaupun kita berdoa kepada Allah agar yang lain tidak apa sama meruginya gitu ya secara duniawi ya. Dengan apa yang kita saat itu alami itu kan bagus ya, satu di antara hal yang menunjukkan bahwa kita peduli terhadap orang lain, terhadap mukmin yang lain khususnya. Dan bahkan nanti akan ada hadis-hadis yang melarang kita untuk membatasi doa hanya untuk kita sendiri. Jadi kalaupun kita berdoa makanya Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma, itu sampai orang yang beriman loh gitu yang di-spill. Kita doakan ya. Betul, ya Allah ampunilah dosaku. Kalau skala prioritas kan memang harus kita dulu ya. Kenapa? Ya bagaimana kita bisa menyelamatkan orang lain kalau kitanya sendiri celaka Betul, gitu. betul. Makanya dalam doa itu biasanya memang kita dulu yang diprioritaskan. Rabbighfirli wali walidayya, orang terdekat kita ya, orang tua kita dulu. Tapi ada walil mukminin, orang mukmin secara umum kita doakan. Itu yauma yaqumul hisab, pada hari hisab dilaksanakan oleh Allah, ditegakkan. Nah itu menjadi dalil ya, menjadi wajib istidlal, jadi indikator bahwa betapa doa yang baik-baik itu jangan hanya untuk diri kita sendiri saja gitu. Kita butuh doa baik itu. Tapi alangkah lebih baik lagi kalau doa ini kita ratakan. Iya. Seperti tadi ya. Ya Allah, kalaupun kita saat ini sedang diuji, berikanlah kekuatan saya untuk menghadapi ujian ini. Dan kalaupun yang lain diuji dengan masalah yang sama, berikanlah mereka kemudahan menghadapinya, ketabaran, keteguhan dan sebagainya. Iya. Itu bagus sekali itu. Dan bahkan ya tadi ya, apa membatasi doa untuk diri sendiri itu memang sangat tidak ideal dalam agama. Pelit banget itu. Pelit, jadi pelit malah. Ya, suka kadang-kadang ini kalau saya sih merasanya kayak gini Kang, merasanya bahwa padahal mintanya buat saya nih, buat Iya. kesembuhan saya gitu, tapi mengatasnamakan Iya. saya misalkannya, terus bisnis misalkannya, oh ya kudu apa sih harus deal, gitu ya, harus ya. jalan, harus apa, kamu teu Karunya batur gitu karunya ya. batur, kalau enggak ibu saya kecewa, Iya, ya. iya, dan Ada sebagainya. pertimbangan pihak lain. Ada pertimbangan Iya, pihak lain iya, itu, iya. padahal sebetulnya buat saya pribadi gitu ya, Betul. berarti memang bagus ya Kang Ya seperti itu ya. sebetulnya bagus ya, hanya kalaupun kita berdoa kepada Allah, memang secara kebermanfaatan kan pasti diri kita dulu yang merasakan Betul ya. betul Kang. Iya. Jadi kalau misalkan dari sakit kita jadi sehat, kan yang dapat manfaat sehat itu pasti diri kita dulu kan. Iya, iya. Selain daripada mungkin orang-orang yang di sekitar kita jadi tersehatkan juga Iya, ya secara mental, secara psikis, secara psikologis. Yang pokok pasti kita dulu gitu. Kita berdoa memang untuk kita idealnya. Walaupun tadi kita dianjurkan untuk mendoakan kebaikan yang sama terhadap mukmin yang lain. Karena kalau saya kan terlalu mikirin orang sih Kang. Iya, iya. Pedulinya besar ya. Mikirin sendiri. Kayak deui lah. Iya. Ya. Nah mungkin kan karenanya waktu juga nih ya. Iya. Waktu juga sudah mau beres. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih Kang. Ya nu mananya nu Banyak pasif. ya, pertanyaannya banyak. Sebenarnya masih banyak kan. Iya, betul, betul. Cuman waktu kayaknya Iya. atau mau dilakukan. Mun haus, tong haus teuing. Bisa jadi kebulan. Kabuhulan. Nah mungkin kan ketika kita kan tahu ya, ketika Allah itu menjadi apa,
eh skenario terbaik, Pembuat skenario ya. terbaik gitu untuk kita gitu ya. Nah, tapi kadang diri kita itu merasa bahwa ongkoh yang terbaik gitu ya. Tapi nah kita teh dikasih keadaan seperti Iya, ini gitu betul. ya. Dan terus mungkin ketika misalkan apa ya, kita membedakan bahwa di mana bahwa itu teh memang Allah itu memang apa murka dengan kita, atau memang Allah itu ya sayang. Kayak tadi ya, Iya. kalau kita analogikan sebagai orang Iya. tua gitu ya, apakah ini itu adalah cara orang tua kita mendidik kita Betul. agar bisa menghadapi dunia gitu ya, atau memang di sisi lain karena memang Sebuah bentuk hukuman ya sebuah gitu. bentuk hukuman karena resep gitu ya Iya. ke anak ini teh, atau memang ya mungkin karena dipercaya juga nah gitu Betul, kan. betul. Nah mungkin memang kita bisa apa sih ya, untuk kita bisa benar-benar gitu ya bahwa kita ini husnudzon kepada Allah gitu, Iya. bahwa hal ini adalah skenario terbaik untuk kita, tapi iya kita bisa ngebuang hal-hal yang Negatifnya. negatifnya gitu. Iya. Nah gitu gimana Kang? Mungkin Kang Iqbal mangga? Enggak. Kalau untuk menjawab itu secara 100% kiranya tidak akan punya landasan secara pasti gitu ya. Bahwa Allah ini sebenarnya sayang, mendidik, Betul. atau menyiksa. Karena kan tadi sudah dijawab juga oleh Ustaz Ziyad ya, bahwa itu memang tergantung kadar tinggi rendahnya kapasitas husnuzon kita kepada Allah Iya. Subhanahu wa taala. Namun yang perlu kita lebih tekankan bahwa dari pembahasan ini kiranya saya akan menjawab dengan sebuah ringkasan bagaimana caranya setiap ujian yang datang kepada kita itu berubah menjadi sumber kebaikan. Kalau dari ujian ini lahirnya kebaikan, saya yakin itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala menjadi sumber kebaikan. Tapi setelah diuji, bahkan sedang diuji, toh bentuknya yang lahirnya itu malah kekufuran, kemaksiatan. Saya kira itu cukup untuk menjadi bahan jawaban Allah sedang istidraj gitu ya, sedang menyungkun Anda gitu. Kenapa? Karena hakikatnya yang saya rasakan sendiri pun gitu ya dari beberapa apa yang dialami gitu ya. Betul. Setelah diuji, tapi nyatanya kan seperti tadi saya punya beberapa uang nih gitu ya, secara finansial, masa saya sudah terima jadi malik untung. Iya. Jadi malik untung, masa saya ini mau didiamkan? Maka saya pun berusaha mencari bentuk amal soleh apa sih ya disodakokan. Jadi kiranya seperti itu untuk menentukan mana maksud Allah yang sehakikinya gitu ya. Saya tidak tahu, tetapi ada indikator secara kemanusiaan. Kalau memang kita sedang diuji, kemudian lahirnya itu bentuk amal soleh, wih mantap, sumber kebaikan insya Allah. Indikatornya itu ya. Iya, Jadi betul. indikatornya seberapa menjadi takwa kita Betul. keadaan itu ya. Iya. Karena kan pasti itu akan impactnya itu satu menjadi kifarat untuk kita. Iya, betul. Kalaupun tidak menjadi kifarat kita, bentuknya kan bisa yang lain. Betul. Atau anak kita sehat, lulus dan sebagainya banyak. Ya, kalau saya sendiri akan menambah dari aspek kalau tadi kita membuat pernyataan dengan iman kita ya, dengan kita yang sebegitu yakinnya bahwa Allah itu zat yang maha mengatur skenario terbaik untuk manusia. Kemudian kita berasumsi bahwa toh kenapa saya dihadapkan kepada situasi-situasi yang secara fenomenologis tidak mengenakan lah, kayak muncul ungkapan terdolimi oleh keadaan. Kita harus observasi ya, terbaik menurut kita dan menurut Allah itu sama tidak gitu. Nah, Itu yang betul. Coba persepsinya bukan disamakan dengan kita gitu ya. Tapi kita yang mempersamakan persepsinya, sudut pandangnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memikirkan yang terbaik itu bukan hanya untuk dunia kita, tapi untuk agama kita, untuk akhirat kita. Ketika kita dengan keterbatasan pengetahuan kita ya, yang terbaik menurut kita itu hanya sadunia we gitu. Jadi yakinilah bahwa benar apa yang kita imani itu benar-benar bagus ya, tidak salah, sangat ideal dalam agama Islam bahwa Allah adalah pengatur skenario terbaik. Hanya terbaik menurut Allah harus kita sesuaikan. Jadi kita mengikuti standar Allah Subhanahu wa taala, bukan standar Allah diikutkan kepada kita.
Sehingga kalaupun kita dibenturkan dengan kondisi itu, hal-hal yang tadi insya Allah sudah menjadi counter bagi kita. Kalaupun secara sisi manusiawi kita kecewa dan sebagainya, barangkali insya Allah sih kekecewaan yang saya rasakan tidak akan terlalu wah gitu. Iya. Jadi kan musibah yang menimpa seseorang yang belum tahu ilmunya dengan yang sudah tahu bahwa apa yang menimpa dirinya adalah musibah, itu levelnya tidak akan sama itu. Betul, betul. Jadi kalau orang yang sudah tahu, Allah mengujinya berdasarkan kapabilitas keilmuannya gitu. Sehingga kalaupun nanti berasumsi kenapa meni asa pahit gini, yakinlah bahwa apa yang terbaik bagi kita sedang Allah siapkan bagi kita, baik saat ini di dunia gitu ya, atau nanti apalagi di akhirat. Dan bahkan tadi cara Allah memperlihatkan ukubah gitu ya, bentuk akibat, maksudnya bukan siksaan gitu ya, akibat yang sifatnya jaza atau thawab sebagai pahala daripada buah kesabaran kita menghadapi itu, yang dasar itu adalah iman bahwa Allah pengatur skenario terbaik. Kan nanti manfaatnya banyak secara duniawi, yang tadi kan bisa kita sebagaimana apa yang kita pintakan oleh Allah mustajabah langsung, atau bisa jadi Allah menabungkan tabungan doa kita yang baik-baik itu untuk di akhirat nanti, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menabungkan doa-doa baik kita untuk menolong kita dari musibah di dunia. Iya, betul. Subhanallah, begitu banyaknya. Hanya apa yang kita imani tadi jangan sampai berubah. Tapi kan memang secara keadaan asa pahit dan sebagainya benar, tidak dipungkiri begitu ya, sedemikian sulitnya. Tapi disinilah letak kita sebagai manusia yang sudah berilmu gitu. Jadi dengan sulitnya situasi kondisi yang sedang dihadapi, dengan keilmuan yang sudah kita miliki saat ini, mari kita imbangi hal-hal yang kita hadapi dengan kesabaran, dengan ketaatan, apalagi dengan iman, dengan konsep tadi kan. Ini insya Allah barangkali jadi bekal bagi kita ya, agar apapun yang kita hadapi, kita tidak sampai pada titik merasa bahwa kita terzalimi oleh keadaan. Betul, Kang. Itu insya Allah mudah-mudahan. Sedikit sekali tapi ini boleh ya? Boleh. Sedikit sekali, Sekali ya. terakhir sekali berarti. Ini orang yang sudah punya ilmu. Ini orang yang tidak berilmu. Kedua-duanya punya kemungkinan besar untuk menjadi gila. Iya. Ya kan? Betul, betul. Ini berilmu, beriman. Ini beriman tapi kurang ilmunya. Iya. Bahkan yang tidak sekalipun. Kedua-duanya itu memiliki kemungkinan besar untuk menjadi majnun. Kenapa sekarang banyak orang yang gelempangan? Bukan yang kardio, bukan. Itu sama kardio sebenarnya. Bukan di gasibu, bukan. Bukan. Yang orang tua kita mengatakan hoream jadi nugelo teh, hoream lelempanganana. Ya kenapa banyak orang yang dia menyalahkan keadaan tapi sampai pada akhirnya ngebeletuk. Dia sampai tidak Akalnya tertutup ya. Iya. tertutup jadi majnun. Kenapa? Gitu kan? Betul. Kiranya ini usulan. Iya, mudah-mudahan jadi tema. tema kita ya, betul. Jadi katanya Allah itu membebankan tugas pasti sesuai dengan kemampuannya. Nyatanya itu banyak orang yang gila, Iya. bahkan bunuh diri dan sebagainya. Jadi perlu ada penyesuaian Iya. ya antara firman Allah dengan cara kita memahami firman Allah. Tidak dijawab sekarang, nanti Ya. saja. Iya. Insya Allah. Di PR kan. Benar kan? Betul. Ya, mungkin gitu ya. Untuk teman-teman semuanya. Ya kadang memang ketika kita menasehati teman, kita menasehati kawan, sahabat gitu ya, bahwa kalau disebutnya sabar gitu, ketika mereka mendapatkan suatu ujian gitu ya. Bahkan kalau tadi ya Kang Hikmah ya, ketika istrinya sedang mau melahirkan Iya. gitu ya. Kadang kan gitu Kang, kalau istri melahirkan, ya Cen ada mah nggak tahu gimana Iya. sakitnya melahirkan tuh. Emang saya tidak tahu. Gitu. Apa sih? Itu mah apa sih? Yang tahu hanya Pasti wanita. Wanita wanita gitu ya, alami. yang tahu wanita, dan yang mendapatkan musibah juga yang tahu keadaan beratnya itu Iya. Dia mereka sendiri. tidak bisa menjudge bahwa pirage gitu, nggak bisa, Iya, tidak bisa seperti itu. Jadi memang sebetulnya apa yang kita nasihati, apa yang kita ungkapkan gitu ya, Betul. itu adalah rasa peduli kita. Betul. Rasa peduli kita untuk mensupport agar yaitu husnudon itu Betul, kepada betul. Allah, husnudon kepada keadaan itu, bahwa apapun yang memang terjadi kepada kita ini adalah ada beberapa cara Allah yang memang ada hal baik, ada ibroh yang baik, Betul, ada ibroh yang betul. baik di depan untuk kita. Bisa jadi ya tadi ya Kang, bisa jadi ini adalah penyelamat kita dari musibah yang lebih besar di Betul. depan. Bisa jadi adalah ini cara Allah untuk memberitahu bahwa ini adalah langkah yang salah gitu. Iya.
Bisa jadi bahwa mungkin memang betul ini ujian, tapi ada hal yang mungkin eh, Allah sadarkan kepada kita Iya. gitu bahwa kan gitu. Iya. Yes. Ya mungkin gitu Kang, hatur nuhun ya Kang Jas, Kang Iqmal, juga Kang Amin. Kasiron, hatur Amin. nuhun Amin. ilmunya. Dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu untuk kita semua, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak, Iwatul Iman yang sudah menyimak. Mudah-mudahan ini menjadi ilmu, menjadi solusi untuk teman-teman semua. Insya Allah kita belajar untuk husnudon menghadapi keadaan apapun keadaannya. Kita harus berpositif thinking bahwa insya Allah di depan adalah ada hal yang lebih baik lagi menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih juga untuk tim IT ya. Kru di belakang layar. Ya ada Kang Najmi nih, Kang Najmi, ada juga Kang Dapin, dan juga ada Ya. Kang John. Mungkin sekian dari kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.